Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Yusuf, Esti Alfiana, Siti Rohana, dan Zaimah. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Latar belakang. Pemahaman bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting baik oleh pelaku bisnis dan kalangan ilmuwan ekonomi bisnis itu sendiri. Bahkan pemerintah sebagai pembuat regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak dapat dipungkiri semakin intens dan dinamisnya aktivitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian. Pentingnya pemahaman bisnis tentunya harus dibarengi dengan pengetahuan tentang pemahaman etika dalam berbisnis. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pelanggaran etika yang berdampak pelanggaran hukum. Selain itu, dalam berbisnis, suatu perusahaan harus memiliki program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. A. Definisi etika bisnis. Menelusuri asal-usul etika tak lepas dari kata etos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi yang lainnya. R.W. Griffin mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik atau buruk yang memengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis. Apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis? Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan, barang atau produksi guna memaksimalkan nilai keuntungan. Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang atau aktivitas kelompok orang atau dilakukan oleh suatu organisasi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Secara sederhana, mempelajari etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. B. Teori-teori etika bisnis. Pada dasarnya, teori etika terbagi atas 5 macam, yaitu 1. Teori deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. 2. Teori teologi. Teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos artinya tujuan. Teori teologi yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. 3. Teori hak asasi. Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak, dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. 4. Teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini dinyatakan pada penganut paham egois, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. 5. Teori relatif.
Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois. Fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relatif ini, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya, jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. C. Prinsip etika bisnis. Muslit mengatakan bahwa prinsip etika bisnis meliputi hal-hal sebagai berikut. Prinsip ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan secara bebas mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu kebijakan dalam upaya pengembangan visi misi perusahaannya yang berorientasi pada nilai kemakmuran dan kesejahteraan para pekerja maupun mitra kerjanya. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menjadi hal yang paling penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitar dan mitra kerja perusahaan tersebut. 3. Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Prinsip ini masih berhubungan dengan nilai kejujuran karena segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak kepada tingkat kepercayaan mitra kerja. Tentu suatu tindakan jahat yang dilakukan oleh perusahaan akan merusak kepercayaan mitra kerjanya. Maka dari itu perusahaan harus bersikap transparan dan menjalankan tujuan visi dan misi perusahaannya. 4. Prinsip adil. Prinsip ini membantu perusahaan untuk selalu bersikap adil kepada pihak yang terkait dengan bisnis yang mereka jalankan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 5. Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip hormat terhadap diri sendiri adalah prinsip di mana kita melakukan penghargaan kepada orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Maka dari itu, semua aspek pelaku bisnis harus dapat menjaga nama baik perusahaan karena hal tersebut sangat penting dan menjaga ekstensi perusahaan tersebut. 6. Prinsip saling mengutamakan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling mendukungkan, win-win solution, yang artinya dalam semua keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis, semua pihak harus mengusahakan agar masing-masing merasa diuntungkan. 7. Prinsip integrasi moral. Ini menuntut pelaku bisnis untuk tidak merugikan segala pihak dalam suatu keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip integritas moral harus dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar ia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya. D. Dilema etika dalam manajemen. Etika muncul disebabkan oleh banyak faktor, antara lain 1. Perbedaan moral dan nilai budaya yang berbeda untuk setiap negara, bahkan secara geografis maupun etnis. 2. Tahap perkembangan nilai universal, yakni perkembangan moral yang terbentuk dari keinginan pribadi untuk memperhatikan nilai universal. Perkembangan moral individu berjalan meluas tahap konvensional sampai tahap privilege. 3. Nilai-nilai individu dalam praktik manajemen perusahaan, baik manajemen puncak maupun stakeholder. 4. Tantangan kuatnya mazhab relativisme moral yang mengatakan bahwa moral bersifat relatif pada pribadi, sosial, dan budaya. E. Etika bisnis yang tidak etis. Keputusan bisnis yang tidak etis adalah keputusan yang kebaikan dari keputusan yang etis di mana terdapat langkah-langkah. 1. Tindakan menentukan fakta-fakta. 2. Tindakan mengidentifikasi para pemegang kepentingan. 3. Tidak mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. 4. Tidak mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. 5. Tidak
mempertimbangkan bagaimana keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. 6. Tidak memantau hasil. Definisi tanggung jawab sosial. Menurut bahasa Corporate Social Responsibility atau CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya. Tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Komuniti tempatan maupun masyarakat pada umumnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari tanggung jawab sosial merupakan suatu perjanjian perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat seperti para karyawan maupun keluarga karyawan yang bekerja dan kelompok masyarakat di sekitar perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan terhadap mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial CSR Dauman dan Hargerees 1992 dalam Hasibuan 2021 menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi 3 level sebagai berikut. 1. Basic Responsibility atau BR. Pada level pertama menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, seperti perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak sangat serius. Organization Responsibility atau OR pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitar. Societal Responses atau SR pada level ketiga menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perubahan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam kehidupan secara keseluruhan. Dalam membuat dan memasarkan produk, sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Sebagai pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab kepada konsumen. 2. Tanggung jawab kepada karyawan. 3. Tanggung jawab kepada pemegang saham. 4. Tanggung jawab kepada kreditor. 5. Tanggung jawab kepada lingkungan. 6. Tanggung jawab kepada masyarakat. H. Tujuan dan manfaat tanggung jawab sosial. Implementasi tanggung jawab sosial memiliki tujuan dan manfaat yang akan diterima bagi perusahaan sebagai berikut. A. Mempertahankan dan merenungkan reputasi serta citra perusahaan mereka. B. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. C. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. D. Melebarkan aksesoris berdaya bagi operasional usaha. E. Membuka peluang pasar yang lebih luas. F. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. G. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. H. Memperbaiki hubungan dengan regulator. I. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. J. Peluang mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, kesimpulan. Etika bisnis merupakan kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya terdapat 5 macam teori etika bisnis, yaitu teori deontologi, teori teologi, teori hak asasi, teori keutamaan, dan teori relatif. Tanggung jawab sosial merupakan suatu perjanjian perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
seperti para karyawan maupun keluarga karyawan yang bekerja, dan kelompok masyarakat di sekitar perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan serta mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam membuat dan memasarkan produk, sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial sebagai pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tujuan tanggung jawab sosial adalah membangun reputasi dan citra positif perusahaan dalam pandangan masyarakat. Implementasi tanggung jawab sosial akan memberikan banyak manfaat, baik untuk perusahaan maupun sekitarnya, seperti masyarakat, lingkungan, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.